kecuali aku itu siapa? Al-ilah itu. Al-ilah itu artinya apa? Sesembahan satu-satunya. Gini kan Mas, ya kalau kita baca teks-teks kitab suci itu ada dua pendekatan. Pendekatan yang kita lakukan secara eisegese atau exegese. Kalau exegese berarti kita menundukkan teks agar dia mau seperti mau kita. Itu namanya exegese. Tapi kalau exegese kita tunduk terhadap teks. Maka kalau jenengan menukil Imam Sibawayh, maka Imam Sibawayh itu melakukan exegese. Dia menundukkan teks. Karena original teks Al-Quran mengatakan anallahu, bukan ilah. Itu yang jadi masalah. Makanya di sini perlu penjelasan ya bahwa dia punya nama gitu loh. Aku ini punya nama. Ya. Gitu. Allah itu kalau dibaca sebenarnya itu kan Allahi. Ini kapan saya ngomongnya nih? Kan dibuang dalam pengucapan lisan Arab. Sebentar Tristan, sabar Dalam ya. Nanti tak kasih waktu semua. Ayo korban kuncili, lanjutkan. Dalam pengucapan sebenarnya itu kan Allahi. Allahu, tapi Mas. dalam pengucapan Mas, teksnya ya iya tahur. Iya, tapi dalam pengucapan lisan Arabian, hi-nya itu dibuang, i-nya itu dibuang. Dalam pengucapan ya lidah Arab, sehingga Allah. Enggak. Itu kan dari kata al-ilah. Ilah kalau di depan itu Allah, ilah. Gini kan Mas. Itulah. Mas. Jadi Allah itu dari kata Allah. Gini Nah, nanti yang berpahaman sebentar, ya saya terangkan. Ada yang berpahaman itu jamid. Kalau jamid yang mengatakan itu jamid pun membaginya alif lam lam ha, kalau dibuang lamnya, dibuang alif lamnya jadi lahu. Kalau dibuang lamnya lagi jadi hu. Itu jelas secara tidak langsung sedang mengatakan itu mustaq. Tapi kalau ditanya itu jamid, nggak bisa, nggak ada kaidahnya kalau dia bilang seperti itu. Kaidahnya memang al-ilah. Ya silahkan kalau punya kaidah bahwa Allah itu ada dari mana asal katanya, silahkan. Oke, Tristan, silahkan waktu dan tempat kami bersilakan untuk. Sebentar aku ingin bicara. Kan aku turun dulu tadi ya. Kayaknya ini terang ya. Oke, terima kasih Mas Tori, semoga sehat selalu deh. Mas Tori, terima kasih. Ya sorry. Ya salam toleransi ya. Oke, Ini seperti. Ya, terima kasih. Ini sepertinya korban konsil ini ahli bahasa Arab. Coba, kalau memang dari al-ilah, kaidahnya gimana caranya menjadi Allah? Silakan. Enggak ini, host, mending TikTok aja. Coba jelaskan kaidahnya. Monggo silakan Mas Korban. Ya kalau menurut keterangan Imam Sibawayh, ini juga pernah saya konfirmasi dengan Gus Romli ya. Jadi saya juga ini juga pernah saya konfirmasi kemarin di Komal Biasa. Host, dapling host. Host mute dulu deh. Gimana kan? Hostnya doubling. Bukan aku itu, ada suara angin itu siapa ya? Saya di mobil Bang, di mobil. Bisa di mute dulu supaya jelas kita penjelasannya. Oke, silakan Mas Korban. Mungkin gini, aku bertegas ya. Kalau alif lam lam ha itu dari al-ilah, tasrifnya bagaimana? Mungkin dia ditanyakan. Monggo silakan ditasrif. Bukan tasrifnya, nahunya. Silakan. Oke, silakan. Ya, kita harus buka langsung ke definisi di bawah ya, biar saya nggak ngarang. Tapi saya di mobil ya. Saya posisi di mobil berkendaraan. Nanti kalau saya ngomong tidak menunjukkan kalimat pun jadi salah kan. Tapi silahkan dibuka sendiri menurut Imam Sibawayh supaya nanti tidak mengatakan bahwa saya itu framing.
Bukan Kan framing, gitu. kamu tuh kalau nggak tahu kaidahnya lempar handuk gitu loh. Nggak tahu Tan, ajarin. Ku ajarin sini. Ya kalau saya ngomong ya, Ya udah kamu Dari ngomong, tadi jelaskan kita ini, ngomong. jelaskan. Ternyata teman-teman dia belum pernah baca kitab Imam Sibawai ini. ya. Nah, Silakan, belum pernah silakan kamu. dibuka. Silakan buka apa betul apa tidak. Dibuka. Orang kamu aja nggak pernah buka tapi berpendapat Ya, ini Anda, aneh ini. Silakan dibuka, silakan dibuka. Silakan dibuka, silakan dimakan, silakan diminum. Silakan dibuka. Buka. Nggak tahu kaidahnya gimana mau bicara kaidah. Dibuka saja. Lalu ketika Saya kan belum pernah Gus buka. Baha mengatakan Dibuka, jangan ngomong, kalau ngomong saya innani bisa. anallahu, dituduh innani al-ilah. Silakan dibuka menurut Imam Sibawai, jangan ngomong. Nanti kalau saya nggak bisa buka karena saya Iya di kendaraan. teman-teman ya. Jadi Kalau jangan framing, gitu loh. bukan framing, kamu telah membawa bahasan kaidah Imam Sibawai. Bentar, Gus. Tapi nggak tahu kaidahnya sama sekali. Kang Korban, Buka Bang Betek, buka. mohon diam semua dulu. Ya. Ya. Kondusif. Tadi Kang Korban menjelaskan. Coba di-mute dulu dia tuh host, bunyi angin host. Mas Korban tolong di-mute dulu ya. Suara anginnya cukup mengganggu. Nekter dia tuh. Kan gini, tadi kan Mas Korban kan bilang bahwa alif lam lam ha itu dari al-ilah. Makanya aku menanyakan, original teksnya itu mengatakan analohu bukan ana ilah gitu loh ya. Nah, sekarang silakan Kang Mas Tristan bantah. Kalau setuju ya nggak usah dibantah, kalau nggak setuju dibantah. Monggo Ya, Kang ya, Mas, ya, waktu ya. dan buat kami. Kalau dia al-ilah di situ, nggak butuh domir mutakalim mufrad. Ana itu nggak pakai. Harusnya innani al-ilah. Ada kata ana di situ untuk menjelaskan nama nantinya. Innani ana Tristan gitu. Atau innani ana Gus Betik. Gitu loh. Kalau dia itu kan al-ilah itu kan apa coba al-ilah itu? Isim ma'rifat. Ilahnya itu nakiroh. Mufradnya itu ilah. Musannahnya ilahani. Jamaknya alihah. Nah, kalau kaidah gini aja belum tahu dasarnya, kamu mau berasumsi, berpendapat, berhipotesis tanpa mengetahui dan membaca kitabnya. Ini sama saja membodohi diri sendiri sambil membodohi masyarakat. Kita itu dididik ya teman-teman ya oleh guru-guru dan orang tua kita. Ketika kita masuk ke Komal ini dan diskusi, kita tuh membawa nama keluarga. Oh kita ngomong sembarangan, nggak tahu. Kemudian asbun gitu. Berpendapat ini tapi ditanya, dikasih antitesisnya host, nggak ngerti jadi repot kita. Allahu aja dibilang Allahi tanpa ada di depannya huruf jar misalkan yang menjawabkan dia kasroh, tiba-tiba dikatakannya Allahi. Ada maf'ulun bi, nggak paham dia, depannya domah belakangnya kasroh. Karena nasab, aduh gimana nih kita mau diskusi kayak gini? Tolonglah ya, kalau mau berpendapat itu yang pintar. Gini loh ya teman-teman ya. Dia tadi kan berkata, Allah itu sebelum zaman Islam sudah ada. Nah, yang mengatakan Nabi Ibrahim itu bukan Islam siapa? Yang berkata Nabi Ismail alaihissalam itu bukan Islam siapa? Menurut Al-Quran, nama Allah di bawah nabi-nabi dan rasul-rasul. Contoh, Az-Zukhruf ayat 64. Innallah, innanya bahasa Arab. Allahnya bukan. Innallah, Rabbi wa Rabbukum, wa'budu, hadza siratum mustaqim. Nanti kalau ada nama orang bernama Abdullah, ya wajar orang Isa al-Masihnya itu mengajarkan Allah. Dan Allah ini karena ditulis dengan huruf Arab,
yakni Hijaiyah yang diambil dari suku Anbar. Suku Anbar ke sekretaris Nabi Hud dalam riwayatnya. Kita baca ini seolah-olah ini bahasa Arab. Nggak gitu. Contoh Allah ditulis dengan bahasa abjad Indonesia ya. Kita kan berasal dari abjad Yunani. Allah ya. Allah. A-L-L-O-O-H. Bukan berarti Allah itu berasal dari bahasa Indonesia. Nggak gitu caranya. Nah, Nabi Muhammad SAW Islam. Yang dijanjikan selamat adalah orang Islam. Kalau sebelum Nabi Muhammad SAW bukan Islam, maka mereka celaka semua. Dan orangnya disebut Muslim. Jadi teman-temannya, pembodohan-pembodohan yang seperti ini, kalau bisa dikurangilah. Ini saya kasih tahu nih kaidah tentang Allah ini. Jadi kamu jangan mengcopy ilmu saya loh. Menurut Imam Sibawayh, dia mengatakan ini mustaq namanya, istiqaq. Punya asal usul kata. Tuh, kamu catat itu. Ya. Contohnya alif lam ketemu ilah. Al-ilah. Al-ilahu masihiyun huwa yasu'. Sembahan orang-orang Kristen itu adalah Yesus. Ini al-misal fil lughatil arabiyyah. Oke? Al-ilah, al-ilah, al-ilahul masihyu huwa yasu'. Nah, al-ilah di sini alif lam itu bukan de itu, bukan definite artikel, bukan. Al-ilah. Tapi dia isi ma'rifat. Alif lam itu ada 5. Ta'rif, huduriyah, jinsiyah, alif lam, ditazim, itu lagi apa? Enggak tahu kamu kan? Nah, menurut Imam Sibawayh yang masih kontroversi sampai sekarang, ini khawatirnya ada konspirasi di sana. Kita khawatir kitabnya memang ditahrif sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Di sini ada peluburan. Alifnya alif ilat dibuang. Ini kan kamu nggak tahu ini. Ilah itu punya musananya. Ilahani. Oke, Punya Ustaz, jamaknya. Aliha. Waktunya habis nanti dilanjut. Aku mau tanya dulu ketegasan. Nggak bisa nih kayak gini Gus. Sebentar, aku ingin tahu ketegasanmu. Saya harus menjelaskan ini karena dia ini kan berkata Allah itu al-ilah, cuman nggak tahu kaidahnya. Iya, iya. Menjadi Allah itu bagaimana, dia nggak ngerti. Iya, iya. Nanti kita kasih kesempatan Kang Korban, sebelumnya kita akan ke Eko dulu. Tapi begini, aku minta ketegasan. Emang panjang bro. Iya, iya, kita harus bagi waktu, saudaraku. Nanti boleh dilanjutkan. Gini, aku minta ketegasan Kang Mas Tristan dulu. Berdasarkan Quran surat 20 ayat 2, Kabur orangnya udah ayat kabur. ke-18. Pergi, Gus. Udah pergi Tristan. Dibilangin dia kalau ada saya kabur. Sayang kenapa begitu? Seharusnya kan kita diskusi baik-baik gitu. Oke lah Mas Widodo. Kang Korban sabar ya. Sabar Kang Korban. Nggak ada, bukan nggak bisa baik-baik itu. Memang dia nggak bisa diskusi, maunya ngomong aja, nggak mau dengar dia. Intinya gini, kalau logikanya seperti itu, kenapa ada nama Zakaria di dalam Al-Quran? Kata Yah ini juga nama, bukan generic name, dia proper. Ya kan, ada Zakaria, ada Yahya, ada Ismail, ada Ishak. LL ini juga proper name, bukan generic. Kenapa itu ada dalam Al-Quran? Kalau memang nabi-nabi semua mengenal nama Tuhan itu hanya Allah, ini nggak masuk akal. Kalau memang itu keliru, harusnya diperbaiki di Al-Quran. Tapi Al-Quran membenarkan itu, gitu loh. Jadi yang namanya sama belum tentu
yang dituju itu sama. Contohnya Allah pagan Quraisy dan Allahnya orang Islam, sama-sama Allah, ya, nggak ada bedanya tuh di situ. Tapi yang dituju berbeda, maka itu berbeda. Tapi meskipun orang Yahudi memanggilnya Yah, El, ya, apa El Shaddai, El Gibor, apalagi Adonai, apapun lah namanya itu, ketika yang dituju adalah Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail, dan kita juga menyebut Allah, ya Allah itu aja juga Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail, ya makanya dituju sama. Meskipun namanya berbeda. Namanya berbeda tidak berarti itu sama, dan namanya berbeda tidak berarti itu beda, dan namanya sama tidak berarti itu sama. Tergantung definisi yang dikandung, gitu loh. Itu aja. Coba Tristan suruh naik kalau memang berani punya ini, naik deh. Sudah Mas? Iya sudah. Selamat pagi semuanya. Mas Kanilo, terima kasih sudah naik. Begini, sebetulnya tadi diskusi kita agak bergeser ya, meskipun tentang nama, tapi sebetulnya yang mau kita bahas itu apakah alif lam lam ha itu sama dengan YHWH, atau apakah YHWH itu sama dengan alif lam lam ha. Masalahnya kita tadi menjadi serius di tentang nama alif lam lam ha itu proper name atau generic name ya. Ketika Kang Korban menjelaskan, makanya kan aku minta tolong ayatnya dihadirkan ya. Ternyata beliau lagi di perjalanan, jadi kita maklumi lah ya. Dan itu menukil kepada surat 20 ya, surat Toha ayat yang ke-14 ya. Dan di situ jelas disebutkan inani anallah. Jadi kan aku ya, sesungguhnya aku ini Allah. Bagaimana Kang Korban menukil pendapatnya Imam Sibawi bahwa itu ilah. Ini kan aku kasih tadi aku kasih jalan. Anda akan memahami teks itu berdasarkan exegese atau exegese. Silakan saja. Kalau kita mau exegese, yang tertulis itu Allah bukan ilah. Nah, tadi ditanyakan dengan Kang Mas Tristan, sayangnya dia turun. Maksudku kalau udah naik diskusi, nggak apa-apa, beda itu nggak apa-apa, nggak harus turun terus gimana gitu. Jadi repot gini. Kita terperangkap di sana jadinya Kang Mas Widodo. Makanya aku tanya, menurut Kang Mas Widodo, alif lam lam ha itu general name atau proper name? Monggo silakan sebelum ke Kang Korban. Itu menurut saya itu proper ya. Oke, terima Tapi kasih. gini, ya. Gus. Oke, terima kasih. Bentar, saya lanjutkan sedikit lagi. Iya, jadi sedikit lagi gini. Ngomong. Meskipun dia proper name, tapi kita juga harus pahami bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada orang Arab. Ya, Quran dan Arabian la'alakum ta'qilun itu. Kata Arabian itu bukan hanya pada bahasa, tapi juga pada budaya. Jadi budaya orang Arab juga mengenal Tuhan itu yang namanya Allah. Dia diturunkan di situ ya, dia include dengan nama itu gitu loh. Gitu. Lanjut. Oke, terima kasih Mas Kanilo, mohon sabar dulu ya. Mas Korban, terima kasih Mas Widodo. Mas Korban, waktu sudah tepat kami persilakan. Iya, tadi sudah saya sebutkan sebenarnya bahwa al-ilah ya, dari kata ilahi karena ada al maka dibaca tebal kan, Allah itu alnya al-ma'rifat ya. Mustaq atau jamid, saya sudah katakan kalau saya bilang itu ya mustaq bukan jamid, tapi pun dia sudah membenarkan bahwa itu jamid. Oke lah, kita nggak bahas ke situ. Tapi Allah itu tidak punya nama. Itu nggak punya nama. Ya, kalaupun nama yang kita sebut adalah isi untuk menjelaskan eksistensi dia. Tentang Rahman Rahim itu penjelasan yang bisa anjal. Yang anjal itu artinya yang bisa kita pahami atau bisa memahamkan kepada kita
Kalau tanzil itu dalam bentuk benda, kalau anzal dalam bentuk pemahaman. Maka Allah dideskripsikan dengan berbagai macam istilah Rahman, Rahim, Malik, Kudus. Itu supaya kita manusia itu bisa memahami. Bukan Allah punya nama. Nama-nama Rahman, Rahim itu ada setelah ada manusia. Itu dulu sebelum ada apa-apa bagaimana? Allah nggak punya nama. Nama-nama itu adalah istilah-istilah yang dipakai untuk memuliakan Allah dan bisa dipahami oleh manusia. Masa Allah punya nama? Siapa yang kasih nama? Dulu namanya apa dulu Allahnya? Akan terus digagas seperti itu. Maka Allah itu sebenarnya ya benar. La ilaha illa ana, aku ini aku, kamu sebut Rahman, aku ini kamu sebut Rahim, aku ini kamu sebut Allah. Terserah. Dan panjang itu nama-nama yang memuliakan Allah. Jadi innani anallah. La ilaha illa ana, enggak la ilaha illa Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah, bukan. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah. Yang kamu sebut Allah. Al-ilah, sang sesembahan, sang motor, sang penggerak. Itu. Nah, namanya apa? Siapa yang ngasih nama? Duluan nama apa duluan Allah? Kan jadi repot. Digagas terus sampai habis. Allah nggak punya nama. Nama-nama itu istilah-istilah yang dipakai untuk anzal, memahamkan kepada manusia supaya manusia bisa mendeskripsikan dari berbagai arah yang membicarakan satu itu sehingga disebut wahid. Membicarakan yang ahad itu dari berbagai sudut pandang, itulah wahid. Nah, membicarakan ini, saya ulang lagi, itulah istilah-istilah yang dipakai dalam Lisanu Arabian. Karena Rasul diutus kepada kaumnya dengan bahasa kaumnya, maka harus ada apa yang bisa menjelaskan, yaitu Rahman, Rahim, Malik, Kudus. Ini istilah-istilah untuk menjelaskan tentang Allah, bukan nama-nama Allah. Artinya Allah begitu. Kalau ada nama, ada yang memberi nama, duluan nama apa duluan Allah, kan jadi repot. Lanjut. Oke, terima kasih Kang Mas Korban Konsili atas pemaparannya ya. Sayangnya beliau ada perjalanan, jadi suaranya agak terganggu angin ya. Mungkin kacanya tadi kurang rapat atau gimana. Sebelum ke Mas Konelo, silakan Kang Mas Yesus Malak mungkin mau menyampaikan waktu dan tempat, kami persilakan. Jadi saya tetap fokus dalam narasi saya ya. Namun ada sambutan saya lihat dari Bang Korban. Ya sesungguhnya nama itu adalah sebutan dari manusia-manusia yang menyebut seperti mana dia pahami gitu ya. Tidaklah lebih dulu nama itu daripada zat tunggal itu ya, atau zat esa itu. Namun ya kita nggak bisa pungkiri bahwasanya Maha Kuasa itu atau Maha Esa itu mengarahkan kita kepada syariat yang harus kita jalani ya. Hingga kita mengenal yang namanya Islam dan Al-Qur'annya ya. Jadi dengan sebuah narasi yang indah di dalam Al-Qur'an, maka kita meyakini bahwasanya pantaslah Maha Esa ini adalah sembahan yang disebut di dalam Al-Qur'an. Sebab dia laisa kamitslihi syai'un gitu kan. Jadi kalau hanya sebuah nama ini jadi sebuah problemik di antara kita umat beragama. Ya seperti tadi saya awali dari narasi saya ini dirahmati oleh petunjuk. Dengan kata lain, saya dengan panca indera, hingga indera ke-6 atau akal, hingga saya beriman di indera ke-7. Saya tidak akan beribut soal nama. Namun saya setuju dengan kata Korban Konsili, tidaklah lebih dulu nama itu daripada zat Allah itu sendiri. Begitu menurut pandangan saya. Wah.
Ya sekianlah dulu dari saya. Oke, terima kasih Kang Yesus Malam. Kang Kanelo mau kasih komentar? Coba buka dulu mute-nya. Anda mau berkomentar? Ya, sedikit menarik ya. Ya, sedikit menarik di antara rujukan daripada nama Tuhan itu ya. Kalau di dalam Alkitab, nama Tuhan itu secara gamblang itu diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Ya. Di dalam Keluaran 3 dia menyatakan, aku adalah aku. Jadi kalau di dalam literatur Ibrani, itulah yang sering yang dikatakan dengan 4 huruf tetragrammaton itu, YHWH. Aku adalah aku, itulah namaku. Itu pertama kali disampaikan kepada Nabi Musa. Ya, itu secara eksplisit disampaikan. Jadi yang jadi pertanyaan saya begini, tadi siapa tadi yang mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Ismail? Bagaimana dikatakan Allah Ismail? Coba berikan apa sih buktinya literatur tertua Islam sebelum Quran sebagai bukti kalau nama Allah itu sudah dipakai secara eksplisit. Kan itu dia logikanya. Nah, jadi dua hal yang berbeda ini, di mana yang kalau di dalam perspektif Islam itu mengatakan nama Allah itu disebutkan oleh manusia, diberikan oleh manusia, itu berbeda. Kang Mas Kanelo, sebentar ya. Anda tidak bisa mengatakan Ini dalam Islam. nyambung Mas. Kalau kita ada orang yang bukan Islam di sini kayaknya, mungkin dia bisa diskusi tempat lain sih. Saya aku nggak Iya. merugikan. Iya. Iya. Gini Yang ya. mau saya pahami begini loh. Sebentar Kang Mas. Iya, yang mau saya pahami begini. Yang mau saya pahami begini. Apa literatur sebelum Quran? Ya, literatur yang bisa dipakai sebagai rujukan untuk memahami nama Allah ini. Oke. Itu. Oke, terima kasih Kang Kanelo ya. Cuman aku perlu ingatkan untuk yang di atas, yang di bawah ya. Ini kita diskusi, jangan disimpulkan dulu seperti tadi menyimpulkan bahwa di dalam Islam itu Allah itu diberikan, nama itu diberikan oleh manusia kepada dia. Tidak begitu ya. Begini host. Saya kan berbicara berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nggak salah Gus Betik, cuma salahnya di roomnya. Kalau dia di room lintas agama itu hak dia mau ngomong apa aja kan, nggak salah. Cuma maksud saya kalau ada yang non Islam dia diizinkan bicara, nanti dia bakal ngelebar kemana-mana karena kita nggak fokus bicaranya, nanti jawabnya kanan kiri nanti. Iya. Jadi itulah yang menjadi bukti kan kalau di dalam pandangan Kristen kan, makanya Kristen dan Ibrani itu tetap menyatakan kalau nama Tuhan itu adalah YHWH, 4 huruf tetragrammaton tertulis di situ YHWH. Itu di mana Mas penjelasannya? Mas Kanelo, penjelasannya di mana namanya YHWH itu di mana? Iya, di dalam itu tertulis di dalam bahasa Ibrani. Lah iya. Jadi kalau di dalam Alkitab, ya. Iya, kalau dari kitab yang sudah diterjemahkan itu terdapat di dalam Keluaran 3. Coba baca Keluaran 3. Ya, Keluaran 3 ayat 14. Iya, coba tolong dibaca. Oke, sebentar ya, saya ambil kitab dulu ya. Oke. Jadi kita coba gali apa yang disampaikan oleh Kang Mas Kanelo ya. Nggak apa-apa. Sebetulnya ini polemiknya ini antara Islam dan Yahudi ya. Tapi Yahudinya nggak ada yang masuk, yang ada Kristen ya nggak apa-apa.
seperti tadi ya, ini kan diskusi. Jangan dikatakan disimpulkan bahwa dalam Islam itu orang yang kasih nama dia Allah, enggak. Belum tentu semua setuju begitu. Ya, makanya tadi aku luruskan tidak begitu. Sudahkah Mas Kanelo? Ya. Waduh. Kok lama? Mas Kanelo? Tapi aku tertarik Gus, aku adalah aku itu kalau dia tanpa doktrin bisa dijabarkan nggak sama si Kanelo? Maka dari itu saya mau tanya, saya suruh baca langsung ke teksnya ya, karena aku itu kan belum selesai. Siapa aku itu? Kalau di surat At-Toha surat 20 ayat 14 kan selesai. Ya, aku siapa? Aku itu Allah, gitu loh ya. Jadi selesai. Kalau di sini kan belum selesai. Enggak, betik aku adalah aku itu terjemahan dari Ibrani. Ibraninya kan YSRY. Jadi diterjemahkan aku adalah aku. Sehingga kalau diterjemahkan kita bertanya aku adalahnya siapa? Kan gitu kan. Padahal kalau di dalam Ibrani ya itu sebuah nama. Gitu loh. Loh, iya kan. Sebenarnya nggak bisa ditanya itu apa gitu. Kan gini kan, aku adalah aku. SY itu kan. Pertanyaannya, aku itu siapa? Kan belum selesai di situ. Apakah Ya aku. Nah, iya kan muter aja dong Mas. Enggak, gini loh Mas, kalau kita pahami secara kabalah aja, aku ini cuma satu. Ya berarti Memang sebenarnya nama yang paling pas itu aku. berarti kan keluaran Dia menyebut dirinya kan aku. tidak memperkenalkan nama kalau begitu. Bandingkan dengan surat Toha Itu nama. ayat 14 coba. Saya sedangkan bandingkan. Yang di bawah buka coba. Iya, makanya ini nggak akan fair kalau kita compare, Bang. Makanya menurut saya ini akan melebar. Ya, saya baca ya. Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Di ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku. Oke, jadi nama itu diberikan oleh Tuhan Allah itu sendiri. Jadi Allah di sini bukan merujuk kepada nama, tetapi merujuk kepada esensi hakikat. Ya. Enggak, kalau dibilang itu bukan merujuk pada nama, itu gugur argumentasi yang pertama, karena Anda mengatakan itu nama. Ini mana yang benar nih? Di awal Anda mengatakan Yah itu yang kemudian menjadi ESR itu yang kemudian menjadi Yah atau Anda menyebut YHWH itu adalah sebuah nama. Ya. Itu yang dikenalkan pertama kali kepada Musa. Lalu Anda katakan itu bukan nama, itu hanya merujuk pada sebuah esensi gitu. Itu kan berarti Anda melawan argumentasi Anda sendiri. Oh, ini Pak Eko ini salah apa ya? Sedikit apa? Salah memahami. Yang saya katakan di sini merujuk kepada esensi hakikat adalah kata Allah. Bukan aku adalah aku. Yang kita tanyain tadi bukan Allah. Loh, yang saya katakan yang merujuk kepada esensi hakikat itu adalah Allah. Berarti aku adalah nama. Ya, analoginya seperti saya. Esensi hakikat saya kan manusia. Nah, lalu saya menyatakan namaku adalah Kanelo. Nah, Ini yakin ini bakal melebar ini, nggak kelar-kelar sama di Kanelo nih. Karena diskusi kita sebenarnya diskusi selama dari tadi tuh. Iya. Jadi itu tadi Pak Eko yang mau saya pertanyakan tadi kan. Tadi kan siapa tadi yang mengatakan dengan eksplisit Allah Ismail. Oke, saya mengikuti. Yang menjadi rujukannya itu apa loh? Gitu loh. Rujukannya Al-Quran, Bang. Makanya kalau Anda compare dengan Alkitab, kan kita jadi seolah-olah bertentangan nih. Kita dari tadi bicara soal Al-Quran di sini.
Iya, kan kan gini, Ismail itu kan hidup sebelum adanya Quran. Ya Ismail juga hidup sebelum Musa, sama. Iya. Jadi rujukannya sebelum Quran apa? Ya kalau kita gituin juga rujukannya sebelum Torah apa? Rujukan sebelum Torah. Musa lebih awal mana? Ishak sama Musa. Isa kan? Lalu kalau rujukan aja Torah, sedangkan ada mengatakan itu Tuhannya Ibrahim, itu Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail, rujukannya apa? Kan jadi begitu nanti. Iya, rujukannya kan Torah itu sendiri. Ya kan kata Anda Al-Quran itu kan baru. Torah juga baru. Dia ada setelah Ibrahim dan Ishak. Sama-sama setelah loh. Cuma bedanya dia lebih muda, Al-Quran lebih muda aja. Jadi tidak ada rujukan literatur ya semacam apalah. Saya nggak harus katakan itu harus kita. Sebentar. Mas Kandelo paham yang ditanyakan Mas Widodo, paham nggak? Anda kan menanyakan literasi dengan mempertimbangkan tempus delicti, mempertimbangkan waktu, ya. Kan di situ Kang Mas Eko Widodo menjelaskan kalau sama-sama menggunakan tempus delicti sebagai parameter itu mengalami peristiwa yang sama. Dari mana tahunya nama itu? Bukankah ya Bapak Abraham itu kan sebelum Musa? Dari mana nama itu dia kenal? Itu loh yang ditanyakan. Jadi posisinya jadi harus diletakkan pada meja yang sama. Itu yang ditanyakan sama Mas Widodo. Karena Anda menggunakan parameter waktu sebagai pertanyaan, gitu. Oke. Jadi dari mana nama itu didapat sementara sebelum Musa? Di situ salah pahamnya. Pernyataan itu pertama kali dikatakan kepada Musa. Di sini kan dikatakan berbicara kepada Musa. Iya, Musa dengan Ibrahim duluan siapa? Dari mana Musa tahu itu adalah nama Allahnya Abraham? Literasinya dari mana? Kan gitu kan? Itu kan nenek moyangnya. Lah sama, Muhammad juga nenek moyangnya Ibrahim. Sekarang jarak antara Abraham dengan Musa berapa keturunan? Kenapa? Jarak antara Abraham dengan Musa berapa keturunan? Iya, itu cuma beda waktu aja, Bang. Anda bedanya 100 tahun, kami bedanya 200 Anda bedanya berapa ribu tahun? Saya katakan berapa ribu tahun gitu loh. Sekarang begini, pertanyaan saya, antara Abraham dengan Musa itu berapa keturunan? Enggak, jawab sendiri aja, kenapa harus nanya ke saya? Mas Kandelo, Oke. Mas Kandelo, aku minta kita tidak melebar kemana-mana ya. Nanti masalah keturunan jadi kacau lagi, gitu loh. Tapi kan seperti yang aku bilang tadi, Anda jelas nggak apa yang dipermasalahkan Kang Mas Widodo? Kang Mas Widodo itu kan hanya menyambut argumentasi yang ditawarkan, parameternya dengan tempus delicti, ya. Kan tadi kan yang ditanyakan itu bukan keturunan, tapi literasinya mana. Nah, kita kan tanya balik, literasi Anda juga mana, kan begitu kan? betul. Kenapa lagi larinya ke keturunan, kan begitu kan? Gimana Kang Kandelo? Kita gini dah Kang Kandelo ya. Ini diskusi kita tidak cari menang-menangan kok. Mau menang siapa, kalah siapa enggak. Kita ini menggali informasi. Nanti kita setuju monggo, nggak setuju monggo. Kalau jenengan nggak bisa jawab ya nggak ada masalah. Itu bukan sebuah nista gitu loh. Yang jelas begitu jelas. Enggak, saya nggak merasa gitu, host. Jadi begini, itu kan pernyataan daripada Quran kan yang mengatakan nama itu, nama Allah itu kan gitu. Nah, jadi untuk membuktikannya bahwa itu sudah digunakan, kan kita butuh literatur yang ada bukti yang lebih tua daripada Quran kan gitu. Loh, justru saya di sini argumentasi saya justru menyatakan bahwa Allah itu baru digunakan oleh bangsa Arab.
Tapi Anda datang seolah-olah, oh ini gimana gitu. Nah makanya saya bilang diskusinya nggak nyambung dengan Anda. Justru saya berpendapat dengan Anda, dulu nggak dipakai. Tapi bukan berarti yang dulu itu salah. Karena kita bicaranya adalah Al-Quran. Kalau Anda parameternya kan beda gitu loh. Jadi tadi ada orang Islam yang mengatakan bahwa nama selain Allah itu salah. Karena di Al-Quran tidak ada nama itu. Saya bantah. Justru saya bilang nama Allah itu baru digunakan. Nggak ada literasi yang menyatakan bahwa nama Allah itu digunakan dulu oleh Ibrahim, Ishak, Ismail. Nggak pernah. Gitu loh. Nah makanya lo malah membuat seolah-olah saya kontra dengan Anda gitu. Padahal enggak. Gitu loh. Makanya karena kita berangkat pada dari referensi yang berbeda, akhirnya begini gitu loh. Makanya saya bilang sebaiknya Bang Kanelo mencari room yang membahas debat antar agama gitu. Kalau menurut saya di sini kurang tepat gitu. Oke, paham ya Bang Kanelo ya? Paham ya? Oke. Ya. Terima kasih Bang Kanelo sudah singgah di Komal Gusti ya. Terima kasih Anda telah berdiskusi dengan santun dan aku suka ya, aku suka. Oke, sekarang kembali ke Kang Korban. Ya, Kang Mas Widodo sudah jelas. Saya belum bener narasi sebenarnya. Saya sebenarnya mau ngebantah Bang Korban. Tadi kan Bang Korban mengatakan bahwa Allah tidak memiliki nama. Menurut saya itu kurang tepat karena di dalam Al-Quran sendiri mengatakan bahwa walahul asmaul husna. Dia memiliki nama-nama yang baik. Gitu. Artinya dia memiliki nama. Kalau dikatakan dia tidak memiliki nama itu membantah ayat sebenarnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang Mas Korban mungkin bisa di-mute ya, karena sangat noise. Kita nggak bisa dengar Mas Eko. Oke Mas Eko lanjut. Ya, jadi bahkan Imam Syafi'i sampai mengatakan barang siapa yang mengatakan Allah itu adalah nama sebutan, faqad zandaqo kata dia. Dia salah zindik. Mangkola Allah ismu yusamma faqad zandaqo gitu kata Imam Syafi'i begitu. Karena memang itu nama, dia memperkenalkan nama. Tapi kalau kita baca teks ayatnya walahul asmaul husna itu jamak bukan mufrad. Asma itu artinya nama-nama, bukan satu nama. Nah yang jadi problematik adalah ketika ada orang yang mengatakan bahwa Allah hanya punya satu nama yaitu Allah gitu. Sedangkan dalam ayat itu dikatakan dia memiliki nama-nama yang indah. Jadi setiap nama-nama yang indah itu boleh diletakkan kepada dirinya. Nah selama nama Yah, nama El itu bukan nama-nama yang buruk, itu bisa diletakkan kepada dirinya gitu loh. Itu aja sih, terima kasih. Oke, jadi Kang Mas Eko tetap pada pendapatnya tadi yang disampaikan bahwa Allah itu adalah sebuah proper name ya. Itu bisa dirujuk di surat 20 ya, surat Toha ayat yang ke-13 ya. Sedangkan Kang Korban tidak ya proper name tapi bukan cuma itu gitu, bukan cuma Allah saja. Betul. Gitu. Artinya dia proper name tapi bukan hanya itu saja gitu ya. Menarik ya. Nah, sekarang Kang Korban monggo tolong cari tempat yang tidak begitu bising ya. Semoga kita bisa sama-sama dengar. Tadi sudah dibantah oleh Kang Eko, monggo silakan dipaparkan. Kang Korban? Halo Kang Korban, bisa mendengar? Ya lanjut kalau ada yang lain. Nanti saya lagi masih ramai nih Bang. Ngopi. Oke. Kang Mas Yesus Mu'alaf ya. Kalau Kang Yesus Mu'alaf dia lebih simpel kerangka berpikirnya ya, selama itu substansinya sama ya sama gitu. Dan sebetulnya sudah dijelaskan juga oleh Kang Eko ya tentang nama-nama tadi ya. Cuman ini perlu mau minta penjelasan dari Kang Korban yang dia bilang alif lam lam ha itu bukan proper name, sayangnya lagi sibuk gitu. Oke, Kang Yesus Mu'alaf, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Ya enggak Gus dulu, cemana Gus?
Gimana kan? Ya, menurut pandangan Gus gimana? Gus dulu lah memberi pandangan gitu. Oke, terima kasih ya, dan karena diminta oleh Kang Mas Yesus Mualaf untuk memberikan pandangan, maka aku akan memberikan pandangan ya, dan tolong jangan dipahami aku berpihak ya, karena aku kan posisinya moderat ya, di tengah, dan aku sudah memberikan kesempatan kepada siapapun ya dari dua belah pihak yang mengatakan alif lam lam ha dan YHWH itu sama, dan yang tidak sama juga aku beri hak penuh tadi sama Tristan. Sayangnya dia turun, nggak tahu karena apa ya. Seharusnya diskusi itu tetap aja di sini, nggak masalah ketemu ya, bagus, nggak ketemu juga kan nggak harus memutuskan silaturahmi kita begitu ya. Oke, karena diminta maka aku memberi. Seandainya tidak diminta mungkin aku tidak memberi, karena aku ingin supaya tetap netral sebagai moderator ya. Begini kan Mas, ada yang mengatakan bahwa ini terpengaruh dari pernyataan-pernyataan para rabi yang kita tahu di YouTube itu kan banyak ya, cuilan-cuilan video ya, yang videonya pendek-pendek gitu, yang mengatakan bahwa sesembahan kami itu sama dengan sesembahan yang disembah orang Islam gitu ya. Itu banyak lah, bisa cari nanti ya, aku tidak sempat mengkoleksi. Jadi kalau mereka menyebutnya alif lam lam ha, kalau kita menyebutnya alif lam lam ha, mereka menyebutnya YHWH itu ya, YHWH itu ya, kalau ditransit menjadi YHWH ya. Masuklah dalam dunia perdebatan. Apakah YHWH itu sama dengan alif lam lam ha? Apakah YHWH itu beda dengan alif lam lam ha? Dua pemikiran ini nggak ketemu sampai sekarang, gitu ya. Nah, kalau Kang Yesus, sebentar ini ada yang naik ya. Oke, kalau Kang Yesus malah mempertanyakan pendapat Gus Bekti, ya, tanpa terpengaruh oleh video-video para nabi, ya, aku dari dulu sudah berpikir ke sana, ya. Maka aku dalam pencarianku mengatakan bahwa secara nama ya, aku harus hati-hati menjelaskannya. Secara nama ya tentu beda, yang satu YHWH, satu alif lam lam ha. Secara nama beda ya. Tetapi secara eksistensi itu merujuk pada satu eksistensi yang sama. Kita menyebutnya alif lam lam ha karena begitu Nabi kita memperkenalkan ya. Sementara di saudara tua kita Yahudi ya menyebutnya YHWH atau YHWH. Itu merujuk pada satu eksistensi yang sama dengan parameter laisa kamislihi syai'un. Mereka juga mengatakan yang awal dan yang akhir. Dalam pendekatan teori fisika, kalau dia awal dan akhir, dia akan menjadi tunggal, menjadi satu, menjadi ehad gitu loh. Nah kalau sudah menyatakan ehad berarti kan dia merujuk pada satu eksistensi yang sama. Begitu juga ketika aku diskusi dengan teman kita, saudara kita dari Kejawen ya. Mereka mengatakan ya, sebelum aku diskusi aku kira Kejawen itu nggak bisa hilang ini. Ya. Ternyata enggak. Ngomong-ngomong ini aja. Mereka menjelaskan bahwa yang mereka anggap sebagai ilah itu adalah tan keno kinoyongopo, atau yang tidak bisa dibagaimanakan gitu loh ya, yang tidak terceritakan begitu ya. Jadi sekali lagi aku tidak terpengaruh sama video-videonya para rabi itu. Aku mengambil posisi YHWH itu ya sama dengan alif lam lam ha itu ya. Tuh. Cuman namanya beda, esensinya sama, dia menuju kepada satu personal yang sama. Makanya ketika aku bilang aku itu mengatakan YHWH atau YHWH itu sama dengan alif lam lam ha, itu aku tidak melanggar apa yang tertulis dalam Al-Quran ya. Aku membuat tandingan, enggak. Bagaimana tandingan, orang personalnya itu aja kok.
Aku tidak menghadirkan sosok personal yang lain kecuali personal satu itu yang punya nama, kalau kita menyebutnya Alif Lam Lam Ha, saudara tua kita Yahudi Yatir Hafid. Lalu gimana yang bilang enggak? Gitu ya. Ini yang bisa aku sampaikan, ini masih dalam dalil-dalil akli ya. Dalil naklinya tentu nanti aku akan buat video ya. Dan aku akan cari waktu nanti kapan aku buat videonya, silakan lihat di channel YouTube-nya Gus Beti, ketik aja Subandi T Spoco ya. Dalil naklinya aku belum bisa sampaikan, itu tadi dalil akli kan, karena ada akal ada nas. Jadi sekali lagi aku mengatakan ya, tanpa mengurangi rasa persaudaraanku kepada yang berbeda, aku pada posisi bahwa Alif Lam Lam Ha itu ya YHWH itu, atau kalau dibalik YHWH itu ya Alif Lam Lam Ha itu. Dua nama yang berbeda penyebutannya, tetapi merujuk pada satu eksistensi yang sama. Gitu kan Yesus. Kalau sudah jelas alhamdulillah, kalau belum silakan ditanya yang lain. Ya, saya sudah sangat jelas, tapi ada narasi yang bisa saya kembangkan begini ya, Gus, sepanjang pemahaman saya ya, yang saya berikan paham saya nih ya. Jadi ketika kita sudah dituntun dalam petunjuk, ternyata kita tetap diarahkan kepada syariat yang benar untuk mengenal atau cara-cara untuk dekat kepada Allah itu. Sehingga kita diperkenalkan dengan syariat yang memuat ataupun mengajarkan tentang Zat Maha Tunggal itu atau Maha Esa itu ya. Maka hadirlah suatu nama di petunjuk itu, yaitu Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Jadi kalimah ini adalah sebuah rujukan atau mengarah pada syariat tertentu yang diajarkan dalam agama tertentu gitu kan. Hingga kita mengenal Islam. Jadi tangga kita haruslah melalui Islam untuk benar-benar mengerjakan syariat untuk dekat kepada Allah melalui syariat yang telah diturunkannya. Jadi tergantung nama tadi sebenarnya ya, esensinya yang kita hadapkan diri kita kepada esensinya, bukan kepada namanya gitu ya. Tapi terlepas itu, karena ada polemik apakah Yahweh atau Allah atau Elohim itu adalah adalah yang sama, nama yang sama. Ya kalau secara huruf ya itu enggak sama gitu kan. Tapi sama kita pendapat kita, Gus. Ya kita ke esensinya. Namun syariat tetap ada gitu. Yang menambahnya adalah syariat. Syariat mana yang paling pas atau paling benar menurut Maha Esa itu sebagai pegangan kita gitu ya. Maka Islam dipilih ataupun Al-Quran dipilih sebagai syariat yang ada saat ini. Sebab benarlah kata Al-Quran bahwa kitab-kitab sebelumnya itu telah dicemari hingga kita nggak sanggup bersyariat dengan kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Quran itu sendiri. Maka tertuanglah nama Allah yang kita kenal tadi, hingga nama ini tetap kita junjung sebab ada perintah dalam Al-Quran. Kita harus tunduk dan patuh kepada Al-Quran, dan apapun yang dikatakan oleh Al-Quran adalah dari Allah, dari Maha Esa itu sendiri. Jadi di situ letak kita menjadi Islam. Begitu menurut pandangan yang saya apakan dalam keimanan yang saya bangun gitu, Gus. Terima kasih untuk Kang Mas Yesus Mu'alaf, dan semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kang Mas. Aku masih bisa kebagian koin nggak Gus nih Gus? Wah ini sempat nggak ngontrol koin aku tadi karena apa
mengrange jalannya diskusi, jadi nggak sempat kontrol koin, tapi semoga tetap ada untuk kamu lah ya. Untuk Kang Mas, mbak-mbak yang di bawah, tolong jangan sungkan-sungkan koinnya disertakan aja. Oke, Kang Yesus Mualaf, terima kasih, semoga selalu eksis hingga menutup mata nanti pada Islam yang telah menjadi pilihan. Oke. Amin, amin. Ya Rabbal Berikutnya sesuai waktu, Kang Mas tukang daging sudah ngikuti ya, jadi jangan balik-balik lagi. Sudah ngikuti ya, bisa langsung komentar. Iya. Oke, monggo Kang Mas, waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi kalau dikatakan namanya yang berbeda, esensinya yang sama gitu. Nah, ini juga sebenarnya terlalu naif atau terlalu simplikatif lah. Atau kalau kata orang-orang nih menggunakan logikal falasi, kesalahan logika, cherry picking gitu. Mengambil satu sampel lalu menyimpulkan secara keseluruhan gitu. Padahal ya harus di zoom out dulu ini. Dilihat juga sampel-sampel yang lain ya, ketidaksamaannya banyak gitu. Kalau hanya diambil cocok-cocoknya saja ya artinya kan enggak secara utuh gitu pemaknaan itu berdasarkan data-data yang lengkap gitu. Itu terlalu naif sih kalau kita bilang, Gus. Ya misalnya hanya karena dia juga esa yang awal dan akhir, terus tidak dilihat data yang lain menyebutkan Tuhannya menyesal, Tuhannya berhati pilu, Tuhannya bodoh nggak tahu terang itu dari matahari gitu. Jadi itu pakai logikal falasi itu tadi, mengambil satu sampel lalu menyimpulkan secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan data-data yang lainnya gitu. Nah ini kurang pas ya itu. Kalau kaidah-kaidah begitu dipakai ya sama kayak juga itu ya orang kejawen gitu. Dilihat kesamaannya saja. Padahal kalau dia secara keseluruhan sama, ya maka dia nggak perlu menulis di KTP-nya aliran kepercayaan gitu. Dia sholat, berhaji, ke Mekah, puasa, dan seterusnya gitu. Karena Tuhannya sama. Kalau Tuhannya sama ya mengikuti dong apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan gitu. Faktanya ya hanya simple. Tapi sebenarnya ya Gus ya, data-data dari Yahudi dan Kristen ini kan sudah gagal ya. Baik secara teologis Islam itu jelas dikatakan diubah-ubah. Secara metodologi, secara ilmiah juga ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nggak ada validasinya kepada Nabi Musa, nggak ada validasi kepada Yesus, dia terputus. Manuskrip nggak sejaman dan bukan narasi orisinil, otentik dari para nabi itu yang kemudian terdokumentasi yang didapatkan oleh para Yahudi dan Kristen hari ini. Nah, jadi sebenarnya kitab mereka kan nggak bisa nih jadi acuan, jadi pedoman kita untuk menilai masa lalu tentang Tuhannya para nabi-nabi itu gitu. Nah maka kalau kita bicara tentang peristiwa di masa lalu, artinya kan kita bicara sejarah. Bicara sejarah berarti kita memerlukan data-data sejarah. Data sejarah misalnya ya prasasti, manuskrip, inskripsi, artefak, toponim ya, nama-nama tempat,
nama-nama tokoh sejarah, termasuk mitos ya. Mitos yang nggak dimaknai sebagai wujud ya, atau kejadian yang faktual yang ada pada timeline sejarah di masa lalu itu, tetapi ya dimaknai sebagai metafor ya, atau ya simbol-simbol gitu, yang kemudian ya menjadi sesuatu yang imajinatif itu. Nah itu semua data-data sejarahnya itu harusnya dilibatkan gitu. Nah misal kita ambil tulisan-tulisan dari orang-orang yang mengkaji sejarah gitu. Dari Karen Armstrong dalam bukunya Sejarah Tuhan di halaman 52. Di sana sebutkan Yahweh atau bagaimanapun lah fonetiknya ya. Yahweh, Yihwa, Yehova, Yetufafi, Yehoveho atau Yahweh. Nama itu dinisbatkan kepada Tuhan yang Nabi Musa dan Bani Israel. Ya. Dan dia diklaim sebagai Tuhannya, nama Tuhan gitu. Dalam bukunya Karen Armstrong itu disebutkan ya, nama ini ya adopsi ya dari nama dewa gunung api, yang kemudian ya dijadikan nama Tuhan. Artinya ada demitologi di sana. Mitos-mitosnya dihilangkan ya, kemudian dikunci sama dogmanya Yahudi. Nggak boleh menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Padahal kalimat itu ya bisa kita tafsirkan bermacam-macam. Tidak hanya bermakna nggak boleh nyebut nama Yahweh. Bisa kan kita tafsirkan juga nggak boleh nih ganti nama Tuhan itu dengan nama yang lain. Tetapi ya ketika dikatakan tidak boleh menyebut nama Yahweh itu ya secara sembarangan atau diucapkan saja itu tidak boleh. Nah, itu artinya dogma. Karena pilihan tafsir itu berdasarkan otoritas tertentu gitu. Nah, itu ciri-ciri dogma. Jadi dikunci. Kita nggak bisa lagi menelisik nama ini secara linguistik misalnya. Kalau kita berbicara tentang linguistik ya kita melihat fonetiknya. Menurut kaidah-kaidah bahasa itu ada kemiripan, cuman ada perbedaan dialek di sana, kemudian dia jadi berubah bunyi, berubah tulisan, tetapi ya merujuk kepada kata yang sama dulunya, atau makna yang sama, atau dia berubah makna gitu. Tetapi masih ada keterkaitannya gitu dari segi sifat misalnya. Saya kata ini ya, gudang, gedung, gedang, gede, gadang. Nah, itu kita bisa melihat secara sepintas ini berasal dari akar kata yang sama. Hanya saja kemudian terderivasi, berubah bunyi, berubah makna. Tapi perubahannya kan nggak jauh-jauh gitu. Jadi bisa kita identifikasi ini ya karena sifatnya besar gitu. Nah jadi begitu kata Yehovafe ini ketika tidak diucapkan atau jarang diucapkan atau dilarang diucapkan ya artinya kita nggak bisa lagi nih menelisiknya secara linguistik jadinya. Padahal kata itu menurut Theodoret Bapak Gereja abad ke-5 yang tidak menggunakan nikut ya atau harakat itu nggak disebut dia Yahweh atau Yehova, tapi hanya disebut Yehovah. Ini nama di Sumeria kuno dulu itu disebut sebagai Yahweh, Yahweh atau Yabe gitu. Dan nama yang sama di Latin itu dia dipanggil Zeus, atau di Roma dia disebut Yupi. Jadi masih mirip kan, Yape,
Yabe, Yupi, kan mirip Yape, Yupi, Happy. Nah, Yupi apa? Jupiter. Nah, itu menurut Theodoret ya. Bapak Gereja abad kelima, kita bisa lihat di tulisannya Rita Wahyu yang berjudul Pandangan dari Sisi Lain tentang nama Yahweh di situsnya sarapanpagi.org. Nah, jadi nama itu dulunya fonetiknya ya begitu. Yape. Lalu Yape ini asal kata dari mana ini? Nah, kita lihat wujud konkret dari